Bagus ya. Oh, suaranya pemerintah. Oh ya, harus. Padu sudah jalan. Udah ya. Boleh dimatiin nggak ya? Nah, Oke, silakan yang mau nanya. Agenda hari ini seperti apa? Ya, hari ini ada Purnawirawan TNI Polri memberikan dukungan saya menyampaikan terima kasih ya. Tapi konten yang kita bicarakan adalah saya mencoba mendengarkan dan minta masukan dari TNI Polri terkait dengan soal pertahanan, soal keamanan, dan beliau tadi menyampaikan satu persatu dengan sangat bagus, bahkan saya diberikan dokumen, dan tentu saja ini yang nanti akan kita diskusikan lebih dalam agar dalam pengambilan kebijakan public policy dalam persoalan HANKAM itu kita betul-betul clear. Karena dunia berubah dan posisi Indonesia sangat strategis, maka kita jangan sampai kalah. Kira-kira hari ini yang kita bicarakan itu, dan saya menyampaikan terima kasih. Ini para senior semuanya hadir, makin membanggakan dan memantapkan perjuangan kita bersama. Kalau boleh lebih spesifik tentang pertahanan dan keamanan. Ada banyak sekali tadi cerita alutsista, cerita SDM, cerita proyeksi soal HANKAM ke depan itu seperti apa. Karena ada masalah yang mesti kita bereskan dari sisi perkembangan dunia teknologi, ada bioscience ya, tapi juga ada posisi existing pertahanan kita, wabil khusus soal alutsista kita yang mesti kita proyeksikan 25-30 tahun ke depan sehingga kita tidak ketinggalan. Dan beliau-beliau tadi memberikan informasi secara detail, secara teknis yang inilah nanti akan saya coba rumuskan kembali menjadi sebuah pekerjaan dalam konsep teknokratisnya agar bisa tercapai. Termasuk juga bagaimana kesejahteraan. Kalau tadi disampaikan the man atau the woman behind the gun-nya, sehingga mereka juga akan loyal, ya konsisten berjuang di situ, tidak lagi berpikir masalah-masalah yang ada di domestik atau rumah tangganya. Ini yang tentu kesejahteraan mereka mesti diperhatikan juga. Itu tadi yang menjadi pokok-pokok inti dari pertemuan hari ini. Ada lagi? Mohon izin Pak, setelah ini kita mau press conference ada ruangan lebih nyaman. Ya, enggak, di sini aja sudah selesai. Ini semua sudah. Udah. Ini semua ada di sini toh. Yang ini aja kan? Oh ya udah. Gitu ya. Mas Ganjar kan kemarin terakhir Pak juga mengatakan bahwa capres sudah pada satu nama. Nah ini Pak Jokowi capresnya atau Pak Ganjar yakin bahwa yang disebutkan adalah Pak Ganjar atau probabilitasnya seperti apa Pak? Oh belum. Semua lagi masih dalam proses komunikasi dan seleksi. Belum. Mas Ganjar ini kan tampil bareng lagi dengan Pak Andika, ini cocok nggak kira-kira Mas Ganjar? Nah, kamu nilai aja cocok nggak nih? Nah, ini gimana nih Pak Andika? Kemarin juga Pak Andika kan juga masuknya Bung Karno lagi nih Pak Andika. Loh iya. Siapa jadi wapres Mas Ganjar atau seperti apa nih Pak Andika? Gimana Mas Ganjar? Kenapa Mas Ganjar aja? Kenapa? Gimana komentarnya Mas? Cocok nggak Pak Andika mendampingi Mas Ganjar? Pak Andika ini tentara. Ya. Pak Andika tentara, saya ini anggota partai menjadi eksekutif itu. Jadi kalau kita itu sebagai anak-anak bangsa, ditugaskan apapun kita harus siap. Nggak ada kata-kata nggak siap. Oh, salam komando semua. Jenderal-jenderalnya. Ayo Pak. Sini Pak. Padai. Ya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih senior semuanya. Kita ke dalam komando juga. Terima kasih. Ini Pak Joni aja datang loh. Iya. Pak Joni. Wartawan dari News. Oke, dari News ya. NNC dan Perindo. Wah, makasih. Jadi kita mendukung. Mantap. Makasih. Kita ke bawah ya? Kita ke sini. Ada yang tidak mendukung Mas Ganjar itu kenapa sih?
Perjuangan itu akan kompak kalau Berarti itu hanya imbauan aja kan tidak ada. ya, ayo. Apa itu? Sini atau sana? Ke kiri dulu. Ya, ya. Jawab. Tolong Pak, depan ya, kasih jalan ya. Ngomong nggak? Apa Andika? Andika sebentar dong Pak. Andika sebentar dong Pak. Jalan pres. Sorry. Katanya bakal ada preskon. Saya pun baru dulu Pak. Di hari libur, apalagi waktu COVID kemarin ya, kita sempat melihat Jakarta lengang, sepi, rasa enak, udara seger. Itu yang terjadi, pasti itu menjadi harapan. Ya, ekonomi hijau, ekonomi biru ya, di laut ini yang mesti kita sampaikan. Dan butuh anak-anak muda untuk terlibat. Kemarin saya ngobrol sih sama anak-anak yang milenial, Gen Z gitu ya. Ternyata pikirannya luar biasa. Model kayak Bang Egy ini banyak ternyata. Dia kerja desain, dia kemudian jualan. Bahkan saya ketemu mama-mama muda itu di rumah dia jualan, omsetnya bisa miliaran. Dan sekarang cara berdagang orang kemudian bergeser. Omset miliaran Mas? Miliaran. Di rumah aja? Di rumah. Wow, daerah mana itu? Ada deh. Tante kasih tahu. Jadi sekarang cara bisnis itu berubah. Kalau orang dagang dulu sales itu ya nawarin ke orang-orang, ke kelompok arisan, kelompok pengajian, kelompok macam-macam lah, olahraga, komunitas gitu ya. Sekarang enggak mereka luar biasa. Kalau mereka ke mall-nya sekarang pada sepi, dipakai untuk nongkrong, nggak beli-beli gitu katanya. Sekarang apa jualannya? Dikasih gedung, disewain, dikapling-kapling, mereka jualan hanya menatap handphonenya masing-masing. Dengan pencahayaan yang cukup, kemudian dia punya produk banyak sekali, dia jual. Dengan gaya masing-masing. Dan itu ternyata cara baru. Itu adalah pekerjaan baru. Itu adalah kreativitas, itu adalah inovasi. Waduh, gila aja deh. Belum tadi seperti yang kita dengerin nyanyi ya. Mereka yang punya talent nyanyi sekarang, Indonesia kalah nggak? Enggak lah. Sekarang orang mau manggil Nicky, Rich Brian, itu orang kita, mahalnya minta ampun. Atau Putri Aryani yang kemarin mendapat Golden Buzzer, wow. Saya langsung, wah idola baru nih. Kapan saya bisa ketemu? Ketemu kemarin manggung di Solo. Bahkan cari kita foto ya, yang mau minta foto itu saya, aku bilang gitu. Ini contoh anak muda yang punya kesempatan, yang kreatif, ini kan teman-teman yang berani tampil dan beda lagi gitu. Kenapa rambutnya dicat? Kenapa? Tadinya maunya putih Mas, cuma agak kuning dikit. Ya, makanya aku tanya dulu sebenarnya gitu. Maksudnya kenapa nggak putih aja catnya? Lebih senang rambut itu atau rambut asli? Itu ya? Kenapa kira-kira? Oke. Itu alasan di depan umum memang harus seperti itu. Biar sama kayak Mas Ganjar. Anak kreatif ini ternyata dahsyat. Pak Ganjar saya bisa main di spot loh, tapi kok nggak ada tempat main di sini ya? Bahasanya begitu. Maka mereka menjadi atlet pergi keluar. Pak Ganjar, saya bisa loh buat games. Saya gamers juga, tapi saya juga games developer. Tapi kok nggak dapat insentif dari pemerintah? Maka pada saat kami ngobrol kemarin dengan teman-teman, kalau saya buatin kreatif hub, oke nggak? Wah, muncul pikirannya gila itu. Desainer, gamers, arsitek. Ternyata sekarang banyak sekali arsitek yang nggak sekolah arsitek dia. Iya, dia buka aplikasi aja, kemudian merancang rumah, dia desain gitu. Soal structure nanti, soal civil engineeringnya dikasih orang.
Tapi dia bisa desain gitu ya. Tapi dia bisa desain. Dan ini skill, keterampilan dari ini. Nah, termasuk cerita sumber-sumber kekayaan kita yang di laut, di ekonomi kreatif, di generasi muda yang hari ini kita hitung. Tadi saya ketemu dengan para jenderal-jenderal, kita diskusi, Pak Ganjar apa yang sekarang mesti kita pikirkan? Yang kita pikirkan 13 tahun ke depan, kita punya anak muda yang hebat, dan itulah paling gemuk. Kita berikan tepuk tangan. Kita Paling anak gemuk. muda. Kita punya anak muda banyak, paling gemuk, maka 10 tahun tidak boleh hilang. Teman-teman, Anda pasti punya mimpi, Anda pasti punya talent, punya bakat. Kembangkan itu aja. Nggak usah. Yang mau mode, yang mau nge-game, yang jago coding, ya, yang chef, terserah. Pokoknya yang kreatif deh. Lakukan itu sangat serius dan katakan saya yang paling hebat, saya paling ahli. Katakan itu pada diri masing-masing. Karena itu sebenarnya yang nanti akan mengisi seluruh ekonomi baru yang akan muncul. Saya didatengin kemarin seorang investor sekaligus operator perusahaan dari Hong Kong. Perusahaannya gede banget dan di banyak negara. Lalu saya katakan, kalau Anda melihat anak muda Indonesia, pendapatmu apa? Apakah kami ini termasuk yang terbelakang? Kami termasuk yang middle, yang di tengah? Atau sebenarnya kami lead di atas? Kita itu ternyata tengah ke atas. Dan dia bilang, potensi Anda itu dahsyat, gede banget. Maka saya otak-atik begitu dengan bonus demografi ini. 13 tahun ke depan itu yang menentukan adalah teman-teman. Maka mumpung ini ya, cepat-cepat bonus ini dimanfaatkan dengan keterampilan. Tanpa itu kita akan tertinggal. Gitu Mas. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Ganjar Pranowo. Tadi disebutkan Mas, laut itu ada ikannya, ada garamnya, ada mutiaranya. Tiaranya. Saya ingat waktu Mas Ganjar sampaikan di MNC waktu itu di tempat kami ya. Kekayaan Indonesia dari laut aja itu abstrak, nggak ada yang tahu. Betul ya Mas ya? Ada. Kita tanyain di sini. Iya, iya. Negara kita kaya atau miskin? Angkat tangan yang mengatakan kaya. Oke, angkat tangan yang mengatakan Indonesia miskin. Gak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak usah takut. Di MNC ada. Ada, oh ada, satu. Oke, ada satu. Sebelah sana nggak ada, tengah dua. Oke, 2 lumayan. 3. Oke. Oke, ada. Kalian bebas berpendapat. Ya, oke, nggak apa-apa ada mengatakan miskin. Kalau kemudian kita mau bicara laut aja, laut itu panjang laut kita jauh lebih panjang daripada Vietnam. Tapi Vietnam dengan panjang pantai yang lebih sedikit itu hasil ikannya lebih gede. Dan kita jauh lebih banyak. Maaf teman-teman yang angkat tangan kedua, laut kita jauh lebih kaya. Mineral kita gedenya minta ampun sampai Pak Jokowi nggak mau ngekspor nikel. Dan Eropa kemudian meminta, tetap kamu ekspor. Nggak mau, kami mau olah sendiri. Itu mineral, nikel. Jangan ngomong batu bara ya, kayaknya luar biasa. Jangan bilang palm oil ya, sawit. Kita terbesar dunia. Oke. Jangan bilang kekuatan penduduk ya, 270 juta kita. Oke. Kayaknya luar biasa. Pertanyaannya, kalau itu dijadiin duit berapa ya? Ya, itu Ada yang tahu jawabannya. angkanya? Ada yang tahu nggak? Sebut aja berapa? Ribuan triliun? Puluhan ribu triliun? Jutaan triliun? Gak ada yang bisa hitung. Gak ada yang bisa hitung. Maka kalau itu kita kelola dengan baik dan menjadi masukan negara, maka seluruh fasilitas itu kecil. Kalau tadi saya ketemu dengan Purnawirawan TNI Polri, Pak, kesejahteraan kami Pak 7 tahun kami tidak gajinya tidak naik dan sebagainya gitu ya. Ya, kuncinya bukan oke kita naikkan besok.
Tapi rasionalitasnya adalah bagaimana pendapatan kita naik. Pajak nggak digelapkan, pengelolaan tambangnya tidak ilegal, ikannya tidak dicolong, ya nggak? Anak-anak kreatif diberikan ruang sehingga produktivitas kita lebih tinggi, dan kemudian itulah nanti kekayaan kita. Tapi hampir sebagian besar yang mengatakan kaya tadi, kekayaan kita nggak bisa dihitung. Ya. Bange gitu ditanya, handphonenya berapa? 2, 3, pasti tahu. Handphonenya lagi bagus dari handphonenya Pak Capres tuh. Kayaknya Itu berapa? 13. Yang ini kayaknya lebih lama. Ya, pasti tahu HP-nya, pasti tahu tabungannya berapa, bener nggak? Pasti tahulah kekayaan dia berapa hari ini. Tapi sebagai negara pasti kita nggak tahu. Kita kaya banget, tapi berapa jumlahnya nggak tahu. Dan saya udah tanya profesor juga nggak tahu, tenang aja temannya banyak. Tapi itulah sebenarnya kalau kita kelola benar, ya jangan dicolong dong. Gitu ya. Yang nyolong tangkepin dong. KPK tangkepin dong gitu. Kan dikorupsi. Tapi kalau itu tidak, maka pendapatan kita bisa tinggi. Begitu pendapatan tinggi, kita kaya. Kata orang gitu, orang kaya mah suka-suka katanya. Kalau negara ini kaya, sebenarnya suka-sukanya bisa diarahkan. Yang saya bayangkan gampang, 2 hal aja deh. Kamu punya akses pendidikan bagus dan gratis, dan kemudian akses kesehatanmu bagus dan gratis. Kira-kira kalau kita kaya begitu. Jangan tepuk tangan dulu, belum. Itu yang terjadi. Kalau ASN-nya, TNI-nya, Polri-nya pendapatannya bagus, maka terjadi. Kemarin kita ngobrol tentang guru, Mas Aiman. Kemudian marah-marah. Banyak orang protes ke saya. Guru, gajinya berapa? Sangat kecil. Kalau guru di Indonesia saya katakan gak usah ada 50 juta. 20 juta aja deh mulainya. Dengan 20 juta gaji yang ada di situ, hidupnya relatif cukup. Tapi minimal 20. Nanti lulusan-lulusan terbaik, anak-anak pintar berebut jadi guru. Sekarang enggak, berebut jadi presenter. Gitu ya Mas. Berebut jadi pegawai BUMN. Presenter nanti bisa jadi digantikan AI, Mas Ganjar. Gantikan AI, ngomong sendiri ya. Jadi luar biasa. Nah, inilah kalau saya boleh cerita, itu yang terjadi. Maka lagi-lagi 13 tahun ini kita manfaatkan ya. Kalau yang nggak sempat sekolah kursus. Yang penting punya keterampilan. Kemarin saya ngomong sama anak-anak kreatif ya, ada Mas Anang, ada Once, ada Atta, Torek ya. Atta itu ternyata cerita kemarin dia lulusan SMP. Atta itu lulusan SMP. Saya lulusan SMP loh Pak. Saya nggak sekolah, katanya begitu. Terus kemudian saya dagang aja. Dan mulai dari makalaran aja. Tapi Atta cerdas banget gitu melihat bagaimana maunya publik. Komunitas yang suka sepatu kayak begitu, komunitas yang ngecat rambut, ya enggak? Komunitas yang pengen glowing, komunitas yang macam-macam lah. Tadi aja saya kemarin ketemu, Mas kami ini komunitas sneakers. Ada juga ya. Kelasnya tahu nggak Mas? Se-Asia Tenggara dia. Dan itu orang Indonesia. Tahu nggak kekuatan itu? Perusahaan kemudian mengumpulkan sekarang data komunitas perusahaan. Dan kemudian dia masuk komunitas satu-satu, dia maintain. Sehingga satu produk sepatu yang sangat bagus, karena komunitas kemudian ingin, sekali lagi, dia ingin dengan gayanya, maka yang branded itu dibeli, dipotong, dibuka sepatunya, kemudian dia cat ulang, dia redesign, kemudian ditempel lagi, harga jualnya naik. Itu ekonomi super kreatif buat saya. Itu super kreatif. Nilai tambah, menciptakan nilai tambah. Nilai tambah. Iya. Dan dia dapatkan itu. Nah ini kesempatan sekarang ya, generasi milenial Gen Z itu keterampilan udah nggak ada yang lain. Kreativitas itu yang tidak akan tergantikan oleh AI. Ya. Menciptakan nilai tambah dari seni yang kemudian kreativitas dimunculkan dari pemikiran-pemikiran. AI kadang-kadang sangat matematis. Apakah ini begini? Jawabannya ya tidak. Maka sebagai human, orang, enggak, jawabannya enggak begitu. Maka kadang-kadang AI itu robotnya masih terasa betul. Tapi mempermudah iya.
Maka menurut saya semua sekarang mesti melek teknologi informasi, teknologi digital. Itu yang akan berkembang. Tapi saya mau tanya dulu, Bonge tahu AI? AI tahu? AI. Nggak tahu Mas, nggak tahu AI. AI, ya. AI. Oke. Hah? Pak udah makan Pak kata ya? Kenapa? Doakan. Makan? Iya. AI itu makan, betul. AI ya, Artificial Intelligence. Ya oke. Iya. AI itu. Giveaway mau? Giveaway. Oke, Giveaway. ini pertanyaan Bonge, bukan giveaway. Nanti saya akan berikan pertanyaan sekali lagi, tapi saya mulai dari fishbowl ini dulu, ya. Pertanyaan untuk Mas Ganjar, saya putar-putar dulu. Saya suruh ambil 3 Mas di sini Mas, tapi satu-satu dulu ya. Nempel ini. Anjang pertanyaannya. Nama Rubia Karepesina. Pertanyaan, sebagai calon presiden ke depannya, bagaimana rencana Mas Ganjar untuk mengatasi isu perubahan iklim? Berat nih. Dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan datang, anak cucu kita. Wah, ini luar biasa loh ini. Mau dibacakan dulu atau jawab dulu Mas? Jawab dong. Oh, langsung, silakan. Biar langsung. Bagaimana menjaga sekarang itu trennya ekonominya hijau, ekonomi biru, laut. Kita suka tidak suka, mau tidak mau, mesti mengelola lingkungan kita dengan baik. Kalau hari ini terjadi gradasi hutan, ya ayo kita tanam. Kalau hari ini sampah berserakan, ayo kita kelola. Bahkan bagaimana prakteknya dari rumah mesti selesai. Rumah itu hanya dibagi 2 kok, mana yang organik, mana yang anorganik. Yang organik jangan sampai keluar rumah. Artinya apa? Diproses. Jadi pupuk barangkali. Kemudian kita tanam tanaman di rumah barangkali. Tapi yang anorganik baru dikeluarin. Yang plastik dimasukkan sendiri. Dan plastik sekarang dijual, dibeli, diproses, ya. Dan itulah ekonomi sirkular. Dan gaya hidup kita ya mesti berubah. Yang dulunya boros sekarang mesti hemat. Mau air kayak, mau listrik kayak, gitu kan. Dan tadi strategi besar transformasi energinya mesti disiapkan betul. Menuju energi baru terbarukan. Saya di Jawa Tengah itu Mas punya geothermal, panas bumi. Nah panas bumi ini sebenarnya banyak sekali, tapi karena masyarakat tidak dipahamkan, tidak ada sosialisasi, maka ketika kemudian itu mau dijadikan energi, protes, merusak lingkungan. Padahal enggak. Iceland, negara kecil di Eropa itu pernah mau bangkrut gara-gara energinya dari fosil. Kemudian temukan dia energi panas bumi, sekarang jalannya aja anget, namanya juga Iceland. Daerahnya dingin es. Sekarang jalannya itu anget. Tapi investasinya di awal mahal sekali. Silakan di googling. Itu yang kemudian mesti disiapkan. Jadi global climate change pun tidak hanya sekedar bicara di negara kita juga harus keluar. Kalau tadi sama pensiunan dari Purnawirawan kita ngomong, ASEAN, karena mumpung kita jadi presidensi di ASEAN Pak Jokowi, kita bicara dong cerita karbon kredit. ASEAN mesti kompak. Jadi kalau Eropa, Amerika, katakan negara-negara yang lebih dulu maju itu bicara bagaimana menjaga lingkungan, ya kita ngomong sama mereka. Kamu nggak punya hutan toh, tapi kamu ngambil oksigen kami. Nah, kamu mesti bantu kami, gitu. Mesti bantu kami. Itulah kemudian nilai-nilai tambah bagaimana cara kita mengelola dari aspek lingkungan sehingga global climate change itu betul-betul bisa kita kelola dan kemudian tidak banyak menimbulkan bencana. Yang terpenting juga pengetahuan Mas ya, ilmu. Harus. Itu nomor 1. Biar paham. Iya. Kalau nggak tahu kita mau ngirit dari mana untuk energi ini misalnya. Ya. Betul. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini. Dari Siapa yang ngantuk? Nah, ini kalau sudah tenang itu kan ada 2, dia memperhatikan atau ngantuk.
Ini ada hadiahnya nggak sih Mas Waiman? Ada hadiahnya dari panitia. Oh, Pak. Sabarlah kamu dari tadi, kalau nggak hadiah giveaway, kalau nggak hadiah giveaway. Ya, oke. Oke, sabar, jangan dibaca dulu, jangan dibaca. Ini Bang, ini minta terus giveaway. Hadiahnya dulu ya. Door prize on the spot, 2 handphone dan 1 tab. Ada yang mau? Angkat tangan. Ya. Mau? Caranya melempar pertanyaan dan men-tag Instagram @Gapura Nusantara Muda. Sekarang. Gapura Nusantara Muda. Ada yang udah ngetek belum? Mana siapa yang udah ngetek? Hashtagnya calon penerima hadiah. Yang belum ngetek, angkat tangan. Nggak mungkin dapat. Hashtagnya tanda pagar ya. 1000 milenial menatap laut. Disambung semua. Nah, siapa yang paling terbanyak? 2 likes terbanyak di akhir acara akan mendapat door prize berupa handphone hadiah tab ya untuk peserta yang maju untuk joget TikTok nanti di bagian akhir. Oke. 2 tab di info di akhir acara. Jadi ada ya jumlahnya 2 handphone dan 1 tab. Oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ini aja nih. Oke. Tadi ada pertanyaan bagus. Mas Ganjar, kapan Mas Ganjar ke Serang, Banten? Udah. Udah tuh. Mana Banten nih? Nggak ketemu waktu itu. Nggak ketemu ya. Aku udah ke Serang, udah 2 kali ke sana. Tapi ya ke sana lagi oke juga. Ini Banten ini menarik banget itu. Yang mepet Jakarta, Tangerang itu kelihatan metropolis begitu. Tapi sampai ke ujung kulon itu ada tempat yang sangat indah sekali gitu. Suku Baduy. Wah. Jadi waktu saya ke sana, wow, itu eksotik betul. Jadi tempatnya tenang. Jadi kalau mau healing teman-teman ke sana oke banget itu. Nggak ada sabun, ya. Semuanya. Sentul. Oh betul. Oh betul. Ya iyalah, karena aku udah ke sana. Coba kalian ke sana. Wah itu luar biasa. Dan di dunia nggak banyak yang seperti itu. Oh, itu destinasi wisata yang oke. Satu lagi Mas? Satu lagi. Terakhir nih ya. Akhir lah. Terakhir. Ini sebelum terakhir ada bukan pertanyaan nih. Bandung maju terus pantang mundur. Mana Bandung? Oh Bandung. Ya, Ini ya. kok ada Bandung nih? Oke. Apaan tadi itu? Bukan pertanyaan. Bukan kan? itu, makanya saya taruh lagi Mas. Apa kedepannya, nah ini, untuk para milenial kalau Mas Ganjar jadi presiden? Coba milenial yang resah terhadap masa depannya angkat tangan. Siapa yang resah? Oh iya. Middle age crisis atau apapun? Angkat tangan coba. Gak apa-apa, Milenial, kita semua pasti resah. Oke. Dengan resah itu kita bisa maju. Kamu keresahanmu pada masa depan apa sih sebenarnya? Mana angkat tangan? Siapa yang, oh ini ada? Oke, kamu kesini, yang pakai kerudung Mas, itu ya. nggak milenial aja Mas, kolonial ada yang resah juga. Dan kolonial ya. Sini dulu. Ya, ini kita tanyain dulu dong. Apa sih gitu ya? Kita Apa berikan itu tepuk nggak tangan. jelas ya? Apa? Ya Silakan. kamu perlu apa kan gitu kan? Itu politik. Kamu perlu apa? Disampaikan keresahanmu. Sini. Sini. Duduk Naik Mbak, sini nggak apa-apa Mbak. Ini duduk sini. Kamu jadi pembicara ketiga ya. Silakan ya. Ya. Sini. Bisa naik. Ya. Naik aja nggak apa-apa. Sini. Naik ya. Lewat situ. Lari. Sopan dia lewat tangga. Iya. Oh, nggak ada tangganya toh. Kirain tangga ini tadi. Duduk. Ya, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Rubia Karepsina. Siapa namanya? Rubia Karepsina yang tadi pertanyaan dari awal tadi. Oh, udah Yang satu nanya. pertanyaan awal. Oke, nggak apa-apa deh.
Ya nasibnya Oh ya, mungkin. soal iklim tadi. Iya. Oke, panggilanmu siapa? Panggilan saya Rubia aja Pak, Rubia. Rubia. Ruby bisa juga Pak. Oke, B. Jadi apa keresahanmu? Tentang masa depan kan ya Pak? Buat Ya, masa iyalah. depan. Kira-kira kamu menatap masa depan tuh optimis, ragu, takut? Sejujurnya sih ragu Pak, bukan takut. Ragu, Kalau ya? ragunya itu kan saya kan mahasiswa. Oh, mahasiswa? Iya. Mahasiswa luar biasa. Itu kalau demo, pagar saya rusak loh. Tapi kamu nggak ikut yang itu pasti kan? Iya, ya. Saya nggak pernah demo Pak. Iya, ya. Demo lah sekali-kali nggak apa-apa. Demo nggak apa-apa. Tapi jangan merusak pagar gitu. Oke, B. Kamu Saya- fakultas apa? Saya Fakultas Teknik Informatika. Dunia digital itu menarik nggak? Menarik Pak. menurut Menarik. Saya, sangat Sebutkan menarik. 3 hal yang di dunia digital itu menarik untuk anak milenial. 3 aja. Kamu kan sekolah itu. Nggak pernah masuk kali ya. 3 dunia digital yang menurutmu ini menarik dan bisa merubah. TikTok Pak. Semua itu aplikasi. Ya, medsos. TikTok, apa lagi? TikTok, Instagram Pak. Kan Instagram. biasanya kalau sekarang anak muda kan kalau nyari duit kan di TikTok kebanyakan. Oh, Kalau iya? sekarang bikin Oh, di TikTok ada duit ya? Iya Pak, sekarang bikin engagement live. Oh, iya? Bikin kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah dapat duit dari TikTok? Tuh banyak Pak. iyalah, oh. Dikit Iya. masih dikit. Yang belakang nggak ada, kanan kiri. Banyak ya? Iya Pak, kalau sekarang TikTok itu Kamu pernah juga sumber- dapat? Enggak Pak. Oke. Follower saya masih sedikit Pak. Berapa followermu? Masih 200 Pak. Oh, 200. Iya. Banyak anak gitu. Terus? Sorry ya. Nah, saya dari universitas yang swasta Pak. Nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan keraguan saya itu kan kedepannya kalau kita udah lulus mungkin, sedangkan fakultas saya juga masih akreditasi Pak. Takutnya dari Akreditasinya apa? Masih C Pak. Oh, C. Masih C. C Nah, cukup ya. Iya. Yang saya ragukan itu sekarang kan banyak perusahaan yang menilai dari nggak kebanyakan dari belakangan ya Pak, kebanyakan dari latar belakang kampusnya gitu Pak. Oke. Apalagi kita Aku mau masih- tanya dulu, Ruby. Kamu kalau umpama jadi bos di perusahaan ngerekrut orang, Ya. kamu jadi bos nih, ngerekrut orang. Amin. Kamu lihat ijazahnya atau keterampilannya? Keterampilannya. Apa? Keterampilannya. Keterampilannya? Gak usah tepuk tangan, gak dapat sepeda tepuk tangan dulu. Pertanyaannya ya. Keterampilannya, tandanya Mas Aiman. Jadi kalau dia jadi bos, dia mau rekrut karyawan baru, dilihat keterampilannya, bukan ijazahnya. Oke ya? Kamu sebagai mahasiswa yang sekolah IT, kamu terampil nggak? Kalau saya, kalau boleh jujur sih enggak sih Pak. Kalau jujur sih enggak. Soalnya saya Lah, kamu juga- sekolah apa? sebenarnya ya Pak, kalau mau jujur saya bukan dasar dari IT. Saya kan ngambil IT-nya pas awal masuknya. Ngasal masuknya ke IT. Iya, ngasal ngambil jurusannya Pak. Oh, jadi ini jurusannya salah jurusan Salah ya, judulnya? jurusan Pak. Ya Makanya Allah. keraguan saya sampai sekarang apakah pas lulus itu kita bisa keterima gitu Pak di perusahaan-perusahaan. Kamu semester berapa? Saya 4 ke 5 Pak. 4 ke 5 dan Ya. tersesat dan masih kamu lanjutkan di perjalanan Iya, itu ya. Oke. Nah, ilmumu itu bermanfaat nggak sih sebenarnya kalau hari ini? Sangat bermanfaat sih Pak. Soalnya yang saya tahu IT itu dibutuhkan di perusahaan-perusahaan Pak. Perusahaan-perusahaan. Buat yang- iya, IT. Kamu pengen jadi pegawai, pengen jadi entrepreneur, Pengen jadi programming sih Pak sebenarnya. Programming. pengen jadi programming. Iya, codingan. Pengen, makanya kayak sehabis setelah lulus itu masih belajar dulu Pak. Buat codingan. Coding. Iya, programming. Bisa. Ngoding bisa. Bisa, Bisa? dikit-dikit Pak, iya. Hah? Dikit-dikit bisa Pak. Pernah buat aplikasi gitu, Bapak? Kalau Praktek lah. aplikasi sih belum Pak, website. Kita masih ke bikin website gitu Pak kalau praktek. Website? Iya, Buat website bisa. bisa dikit Pak. Bagus nggak?
Bagus Pak, itu juga bikinnya berkelompok Pak, bukan individu. Berkelompok. Ya. Dan pas kelompok membuat kamu nggak ikut ya. Ini kayaknya aku yang stres ya malah tanya. Tapi oke. Ruby ini contoh menarik ya. Dia sebenarnya tersesat di jalan yang benar loh dia itu. Sebenarnya. Tapi merasa dia tersesat di jalan yang salah. Oh udah bener. Ilmumu itu tahu nggak sekarang dicari banyak orang. Maka saya tanya, kamu termasuk orang yang terampil nggak? Karena kamu belajar itu. Bang E nggak belajar kan soal teknologi informasi? Ya, nggak ada kan? Udah, yang penting punya handphone, ada ikut TikTok, dapat duit kan? Bang E kemudian dia bonge. Bong, aku ngomong apa tadi? Alah, terpaut dikit aja sama temen. Oke, Bang. Lebih enak nih. Bonge ini dia nggak belajar, tapi dia menggunakan produk yang sebenarnya sekolahmu, dan dia dapatkan banyak nilai tambah, dapat duit di situ, dia eksis di situ. Gitu. Nah, kamu sebenarnya punya ilmu yang bisa lebih. Bung, parfum. Beli dong. Mau beli. Oke. Nah, Bonge kemudian dia bisa jualan. Dia punya keterampilan. Terampilnya apa? Jualan. Mau jadi reseller kayak mau apa kayak dia pakai. Nah, kamu bisa buat sebenarnya kan. Jadi ketakutanmu apa nanti? Kan kamu udah yakin tadi itu bahwa nanti perusahaan kalau mau mencari orang, maka dia tidak akan, menurutmu ya, nyari ijazahnya, tapi nyari keterampilannya. Nah, tinggal kamu naikin satu tahap aja. Saya harus terampil. Selesai. Kamu akan dicari dan orang akan tidak peduli dengan ijazah. Oke? Apa paham? Belajar yang serius ya. Siapa? Kalau pas tugas kelompok ikut. Ini kalau nggak ikut nanti nggak tahu dong prakteknya kayak apa. Dan ilmumu itu nanti akan dibutuhkan. Siapa? Siapa apa? Ya. Jadi sekarang menghadapi tantangan masa depan takut nggak? Kalau untuk tantangan sih enggak Pak. Oh enggak ya. Oke. Saya juga kalau sekarang juga benar ditantang, loh, saya kan orang dari ini ya, merantau. Yang merantau dari mana? Saya ada asli dari Ambon. Oh, Ambon. Ya. Emang kenapa kalau dari Ambon atau merantau kenapa? Emang kalau orang merantau? Soalnya semenjak saya di sini tuh banyak orang yang membeda-bedakan, maksudnya bukan membedakan kayak apa sih, cuma kayak enggak percaya kalau kita tuh asal dari Ambon. Nah, Aku percaya kok. Bonge percaya nggak? Percaya dia, demi Allah. Ya. Bener kan, Bung? Swear. Bener, percaya. Nggak ada. Apa biasanya kalau saya bilang saya asal dari Ambon tuh biasanya nggak percaya. Pada bilang kok putih, kok mukanya gini gelap. Pokoknya kayak menurut saya mungkin pemikiran mereka itu kalau orang Ambon tuh kayak kulitnya hitam, rambutnya keriting gitu Pak. Oh, dan kamu terganggu itu? Enggak sih Pak, maksudnya. Lo nggak terganggu terus ngapain kamu ceritain? Mas, Pak merasa kayak diinin aja Pak, kayak dibedain kalau orang Ambon sebenarnya kayak orang-orang kayak timur gitu, padahal beda sih Pak. Iya. Orang Ambon juga banyak yang cantik, banyak yang manis gitu Pak. Oh jelas. Menurut saya aja gitu. Ini kenapa sekarang kita bicaranya itu ya, isunya tadi kan. Kita akhiri aja ya obrolannya ya. Nah jadi sebenarnya Ruby ini gak perlu takut. Kamu udah bener, tinggal kamu dalemin, kamu belajarnya sungguh-sungguh, terus kamu bilang, saya tidak peduli dengan perguruan tinggi saya. Aku mau cerita, aku punya teman, sekarang suksesnya luar biasa. Kalau ada kesempatan lagi orangnya bisa saya hadirkan. Waktu saya merantau juga. Saya sekolah mulai SMA kos, kuliah masih kos gitu ya. Kontraktor sejak SMA, kontrak kamar. Kontraktor terus menerus ya. Terus kemudian pada saat saya sama-sama merantau ke Jakarta cari makan lah, ketemu teman. Dia sama, sekolahnya, kuliahnya itu sudah tutup, sekolahnya sudah tutup juga di Ruko. Kenapa saya tanya? Bro, kenapa kamu sekolah di situ? Satu yang aku cari waktu itu yang murah. Kamu sekolah apa? Ekonomi.
Terus aku udah paham ekonomi. Terus kamu bisnis apa? Jadi sales. Ketika jadi sales, dia sales dengan penjualan terbaik se-Indonesia. Setelah itu se-ASEAN, setelah itu se-Asia Pasifik. Anak ini. Kemudian dia menjadi manajer, jadi GM, jadi presiden direktur. Sekarang dia keluar, dia buat perusahaan sendiri. Terus saya tanya, sekolahmu itu gimana? Udah nggak ada. Sudah nggak ada. Dan sekarang pada saat dia, bukan sekarang, kemarin waktu pandemi, aku pengen diakui dunia. Karena dia pernah merasa jujur juga, pernah merasa dilecehkan. Sekolahmu nggak ada sekarang. Dan aku tidak dianggap. Pada relasi dunia dia tidak dianggap, maka dia pinter. Orang-orang itu sebenarnya, dia bilang gitu, orang-orang itu cara berpikirnya kacau gitu. Akhirnya selama pandemi, dia sekolah daring di Manchester. Sekolah di Manchester University. Dia apply, dia diterima, sekolahnya daring. Terus kemudian dia nyusun tesis, terakhir dia ujian ke London. Pergi ke Manchester, ujian dan lulus. Sekarang kalau ditanya, lulusan mana? Manchester. Dan dia laku. Kamu bisa buat roadmap-nya itu. Tapi dia sukses. Dengan sekolahannya itu, yang sudah tutup itu, dia belajar baik-baik, dia menjadi punya skill, dan diakui dari pekerjaannya, terus kemudian ingin mendapatkan legitimasi dari sekolahnya. Ada tinggal sampai sekolah aja yang ada di situ. Dan anak itu sekarang punya perusahaan sendiri, punya anak buah banyak, dan ilmu tentang teknologi informasinya yang ngakuin dunia. Jadi jangan takut untuk gelisah, karena generasi muda harus gelisah. Iya. Kalau nggak berpikir dan nggak bergerak, itu Mas ya? Betul. Jadi kalau kalian gelisah, maka kalian akan mencari solusinya. Iya. Selamat ya. Ya. Siapa namanya Pak? Rubia. Rubia Karepesina. Oh, Rubia. Rubia. Karepesina. Arepesina. Oh iya tadi ya. Oke. Kita berikan tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Terima kasih ya. Udah itu buat souvenir. Buat souvenir boleh kalau mau. Jangan ragu, tetap maju. Yang penting kreativitas nomor 1. Iya, benar. Nah ini bukan buat Bongi aja, tapi buat yang lain juga. Saya bacakan lagi ya, ini ada tambahan ternyata. Jadi Instagram tag @gapuranusantaramuda, hashtag tanda pagar ya, 1000 milenial menatap laut. 2 likes terbanyak di atas 100 akan mendapatkan 2 buah handphone. Tambah lagi nih, hadiah tab untuk peserta yang mau maju joget TikTok di bagian akhir. Di like berapa tadi? Di atas 100. Oh, di atas 100. Gampang, di atas 100. Gampang lah kalau 100 itu. Oke. Ada 2 tab juga info di akhir acara ditampilkan di Videotron. Jadi total 5 ya. 2 handphone dan 3 tab totalnya. Oke, nanti ada joget TikTok dan tadi hashtag 1000 milenial menatap laut. Oke. Karena waktu sudah singkat, saya berikan kesempatan sebelah kanan 1 orang. Tapi fast answer aja Mas. Oke, cepat aja. Silakan Mas. Panitia ada yang bisa nempel mungkin untuk mic? Ya teriak aja kenceng. Perkenalkan dulu Mas, nama dan dari mana. Langsung pertanyaannya singkat aja, jangan panjang-panjang. Ya, jadi begini Mas. Jadi, oh belum nanya ya. Hei Ganjar, hidup! Ganjar! Ya, Mas, nanya aja. Pertanyaan saya cuma satu. Saya perkenalkan dulu, nama saya I Ahdiat, panggilan Akel. Akel. Dari Banten. Akel dari Banten, oke. Kabupaten Serang. Oke. Pertanyaan saya cuma satu. Saya kalau tadi Rubiah khawatir, kalau Rubiah tadi ragu, kalau saya khawatir tentang sampah. Karena sampah itu kalau menurut saya dan sepengetahuan saya, sampah itu Indonesia menghasilkan sampah terbesar nomor 2 di dunia. Ya.
1000 milenial menatap laut. Kalau menurut saya di Banten banyak wisata-wisata pantai, tapi sampahnya sangat luar biasa. Itulah yang saya khawatir. Oke. Potensi-potensi di laut kita sangat luar biasa, tapi saya bilang tadi Pak, kenapa penanganan sampah di kita itu Oke, sangat... baik. Terima kasih Bang Akil ya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja Mas Ganjar. Bro, pernah dengar Pandawara nggak? Belum Pak. Yang tahu Pandawara angkat tangan. Tuh, tanya ini, bro. Angkat tangannya, angkat tangan. Ini ada ayat. Pandawara, angkat tangan yang tahu Pandawara. Nah, punya IG nggak? Punya IG? Hah? Nggak punya HP? Ya ilah. Coba HP-nya mana, tunjukin. Tunjukin HP-nya. Ya. Oh gitu bilang pun nggak punya HP. Modus. Nah, coba buka IG, ada namanya Pandawara. Jadi teman-teman belajar dari Pandawara itu bagaimana cara membersihkan lingkungan dengan baik dan terlibat langsung. Ya, selebihnya memang tentu pemerintah yang mesti mendorong ya. Dan tentu saja kalau saya bayangkan teman-teman dari Serang yang hadir hari ini aja menyatakan diri sebagai komunitas peduli sampah. Mulai besok Anda gerak ya, mulai besok Anda gerak. Udah 6 tahun. Ya udah bagus itu. Masukin ke medsos, kamu tunjukkan kegiatannya agar kemudian orang lain banyak yang peduli. Lakukan itu dengan baik. Teman-teman terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan dilanjut, nanti melihat banyak sekali. Satu lagi Mas, satu Ya. lagi video. Ini terakhir video pertanyaan dari video. Kita putarkan ya. Panitia saya minta tolong untuk putarkan satu pertanyaan terakhir dari video. Ini karena waktu terbatas jadi saya nggak bisa kasih kesempatan lagi, mohon maaf. Nanti selain masih ada acara. Mas Ganjar harus lanjut lagi ke acara berikutnya. Silakan dari video. Halo, perkenalkan nama saya Raisya Ramadhani. Saya berasal dari Kota Batam. Umur saya 20 tahun. Oke Kak, ada calon presiden kita nanti Pak Ganjar Pranowo. Ada nih, jadi dari kota asal saya terdapat banyak pantai, namun kurang terkenal. Tidak terkenal pantai-pantai di Bali ataupun di Lombok. Jadi pertanyaan saya gimana Pak Ganjar membuat pantai-pantai yang di Batam itu bisa terkenal di Pulau Bali ataupun Lombok. Oke Kak, Silakan Mas Ganjar. ada nggak sih harapan ketika nanti apabila Pak Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Jadi kalau Pak Ganjar terpilih menjadi presiden Indonesia, saya berharap besar infrastruktur maupun pendidikan di Indonesia dapat menjadi merata secara menyeluruh. Oke, kita berikan tepuk tangan. Pertanyaannya gimana pantai-pantai di Batam bisa seperti Terkenal. Lombok dan Bali? Iya, satu kalau nggak indah nggak akan didatengin. Tapi kalau sudah dikelola, sudah indah, apakah oleh pemerintahnya, oleh investor, pantainya cantik, menarik, maka yang berikutnya adalah marketing. Kalau marketing, teorinya mesti pakai teori yang anak-anak ini, Gen Z semuanya. Ada nggak di sini yang jadi influencer? Influencer semua. Sebenarnya tadi mesti ketemu kalian. Kalau kalian kemudian yang kasih testimoni, terus kemudian diundang ya, diundang datang ke sana, apalagi yang followernya banyak-banyak begitu, ya sekarang ini ada cara baru, paham baru yang disebut sebagai viralisme. Diviralin, begitu diviralin itu akan terjadi. Di sebelah Borobudur itu ada sawah kecil dikelola oleh orang yang tangannya memang dingin betul. Sawahnya itu di sebelah-sebelahnya dikasih papan, terus dikasih tempat-tempat yang cozy untuk mereka duduk dan berfoto. Dan apa yang terjadi? Orang berdatangan. Lalu saya datang naik sepeda ke sana, muter-muter, terus saya ngevlog, hanya ngevlog aja. Terus kemudian saya taruh di IG saya. Maka tiba-tiba berikutnya kita tes, ada yang datang nggak ini? Anda datang, dan saya tanya satu-satu. Anda dapat informasi tentang lokasi wisata ini dari mana? Dari IG Pak Ganjar.
Kamu dari mana? Dari IG Pak Ganjar. Dan itu ada dari Batam tadi, ada dari Bandung, dan mereka datang. Namanya Swarga Bumi. Jadi boleh dicek. Setelah itu viral. Maka sebenarnya untuk mereka yang punya follower banyak, cerita dia tadi bisa dikerjakan. Bagaimana mempopulerkan? Itu tempatnya bagus, menarik, maka diviralkan. Sekarang itu mempopulerkan jauh lebih gampang. Coba di antara para influencer, siapa yang followernya di atas 1 juta? Di atas 1 juta. IG, TikTok boleh, di atas 1 juta belum ada. Di atas 5 juta? Enggak ada. Ya. Jadi ini sejarah, Mas. Sejarah ketika kemudian ada pertanyaan serupa ke saya. Maka saya sekarang jadi sales untuk UMKM di Jateng. Ini hari apa ini? Hari Minggu ya? Hari Minggu saya punya di IG saya. Oh, ada yang follow IG saya nggak? Oke, yang follow IG saya. Mas Ganjar, tunjuk tangan. Ya. Yang follow IG saya, itu setiap minggu saya jualan namanya Lapak Ganjar. Lumayan lah, follower saya 5 juta lebih dikit. Biasa. Enggak sombong, cuma ngasih tahu kok sombong. Ya, kamu nggak bisa 1 juta minder, nggak usah. Maksud saya, kasih konten yang bagus, nanti kan followernya banyak. Nah, cara itu saya pakai, karena saya tidak melakukan monetasi satupun, maka ini saya pakai untuk aksi sosial sebagai promo. Dan yang seperti ini sebenarnya bisa kita kirim. Kalau dia kirim videonya, kontennya bagus, jadi kayak filmmakers gitu ya, ketemu anak-anak yang hebat-hebat ini dibuat indah, kita upload, kita viralkan, kita komentari, otomatis nanti akan terkenal. Sebenarnya tidak sulit di zaman teknologi ini. Dan aku yakin kawan-kawan akan bisa melakukan itu. Sekali lagi, terima kasih, semangat semuanya. Jadi unik dan diviralkan. Baik, terakhir kita berikan apresiasi kepada Baca Pres, bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Mas Ganjar Pranowo. Dari panitia, silakan, wah ini luar biasa. Ada Pak Wakil Ketua MPR, Mas Basarah. Ada juga Pak PB Hasanuddin, Pak Bernard M. Sondak, silakan. Udah gua ambil tadi.